Halo, bertemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan berdiskusi lebih lanjut mengenai Lean Logistik, bagaimana aplikasinya. Mudah-mudahan nanti teman-teman sekalian bisa eh, memahami lebih jauh ya dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai Lean Logistik. Baik, kita akan mulai perkuliahan kita. Tolong disimak baik-baik. Lean Logistik mengambil filosofi fundamental dari Toyota Production System dan didasarkan pada Toyota Production System yang diperpanjang di seluruh rangkaian rantai pasok atau supply chain dari pelanggan hingga produsen bahan mentah atau raw material. Pendekatan seperti tersebut telah dikembangkan untuk mengatasi beberapa masalah fragmentasi dari pemikiran fungsional dan bisnis tradisional. Dalam Lean Logistik, konsep tentang value, flow stream, flow, pull system, dan perfection itu dibahas dengan sangat jelas dan detail. Nah, logika baru yang dipelajari oleh Womack dan Jones ini merupakan titik awal yang alami, ya, yaitu penciptaan nilai dari perspektif konsumen yang merupakan satu-satunya alasan sebuah perusahaan atau organisasi itu beroperasi atau berdiri, ya. Nah, jika ditinjau dengan lebih dalam, ya, jadi banyak langkah yang diperlukan untuk bagaimana menerjemahkan pesanan konsumen menjadi planning atau scheduling, ya, dan banyak langkah yang diperlukan pada produsen secara fisik untuk memproduksi atau membuat produk, kemudian menambah sedikit atau tidak adanya nilai bagi konsumen. Taichi Ohno mendefinisikan 7 bentuk umum dari pemborosan, yang mana aktivitas-aktivitas yang menambah biaya tetapi tidak ada nilai atau tidak memberikan nilai tambah. Di antaranya production of goods yang belum dipesan, ya, atau memproduksi barang namun belum ada pesanan. Kemudian aktivitas menunggu, ya, kemudian perbaikan kesalahan, pemrosesan berlebih, adanya gerakan yang berlebih, transportasi berlebih, dan kelebihan dari stok, ya, adalah hal yang umum, ya, untuk menemukan bahwa di sebuah manufaktur, ya, atau produsen kurang dari 5% aktivitas tersebut benar-benar memberikan nilai, ya. 35% adalah aktivitas yang tidak memberikan nilai dan 60% tidak menambahkan nilai sama sekali. Sangat mudah untuk melihat langkah-langkah yang menambah nilai, tetapi jauh lebih sulit untuk melihat semua pemborosan-pemborosan di sekitar aktivitas-aktivitas tersebut. Konsep Lean Management secara luas diidentifikasi dengan menghilangkan
loss atau kerugian ya, melalui konsep lean atau merampingkan organisasi dari aktivitas yang tidak perlu ya, tidak memberikan nilai. Namun dalam prakteknya pendekatan ini terlalu sempit ya, perspektifnya terlalu narrow gitu ya, tidak menghasilkan manfaat yang diharapkan dalam bentuk optimalisasi fungsionalitas area utama perusahaan, terutama terkait dengan kualitas, waktu, dan biaya. Penerapan konsep lean yang efisien dan efektif tidak hanya sampai pada restrukturisasi, tetapi membutuhkan transportasi jangka panjang dan multifungsi pada semua tingkatan struktur di dalam organisasi. Dalam lingkup budaya lean thinking ya, yang ada, semua karyawan yang dipandang sebagai potensi terbesar organisasi harus menyadari kebutuhan kerjasama multifungsi dan peran ganda yang mereka mainkan dalam sistem manajemen lean atau lean management ya. Di satu sisi, mereka sebenarnya berkewajiban untuk memelihara dan mengontrol proses. Tetapi di lain sisi, mereka harus terus melakukan perbaikan-perbaikan melalui berbagai alat dan program-program. Nah, dalam praktek bisnis, hal ini seringkali berarti kebutuhan untuk memperluas struktur yang ada dengan fungsi lean management. Nah, tabel berikut menunjukkan komponen utama dari sistem lean bersama dengan esensi level dari struktur organisasi. Penggunaan aksioma lean management membutuhkan integrasi dan manajemen holistik dari aspek-aspek yang lebih unggul untuk perusahaan, yaitu hasil operasi, aset organisasi yang dipahami secara luas, risiko, dan sumber daya manusia pada khususnya. Karena kenyataan bahwa penerapan lean bukanlah proses yang sederhana atau dalam jangka waktu pendek, matriks evaluasi dalam implementasi telah dikembangkan untuk menilai masalah dan manfaat yang terjadi bagi perusahaan yang menerapkan lean management. Lapisan kritis atau aspek kritisnya untuk berfungsinya konsep lean dengan benar serta area kesulitan potensial itu diilustrasikan pada gambar yang ada pada slide ini. Meskipun ada banyak faktor yang menghambat bersamaan dengan biaya yang tidak dapat dihindari, maka untuk beradaptasi dengan substrategi baru, yaitu terutama biaya yang terkait dengan pelatihan, peningkatan kapasitas mesin, perangkat pendukung, atau instalasi lainnya, perusahaan lebih bersedia untuk melakukan percobaan dan mencoba berfungsi atau menjalankan operasional sambil mendasarkan pada filosofi lean. Seperti yang dinyatakan oleh James Monod dan Jones, lean memberikan kemampuan untuk menghasilkan lebih banyak dengan menggunakan lebih sedikit.
Maksudnya, lebih sedikit tenaga manusia, peralatan, waktu, dan tempat. Sementara pada saat yang sama akan mendekati tujuan dari perusahaan, yaitu memberikan apa yang diinginkan oleh konsumen. Proses logistik internal dan eksternal itu dirancang untuk mendukung kelancaran aliran bahan produksi dan menyelesaikan pengiriman ke pelanggan akhir, sekaligus menjaga waktu, tempat, kualitas, dan biaya yang sesuai. Selain itu, semua proses logistik yang berlangsung di organisasi harus terus ditingkatkan, terutama terkait dengan menghilangkan pemborosan dan kegiatan yang tidak menghasilkan nilai tambah. Dalam prakteknya, mungkin ada 9 area logistik yang ditunjukkan dalam slide ini, di mana tipikal kerugian untuk Lean itu dapat terjadi, seperti layanan logistik dan dukungan pelanggan, peramalan permintaan dan perencanaan, pengadaan dan pembelian, manajemen persediaan, pengiriman dan komunikasi, pengemasan bahan, transportasi, penyimpanan, dan reverse logistik. Menerapkan prinsip-prinsip Lean dalam hubungannya dengan area-area tersebut, selain dari identifikasi dan penghilangan kerugian, akan menghasilkan banyak keuntungan yang nyata. Yang paling penting diantaranya menyeimbangkan lini produksi dan mengurangi waktu faktor tunggu. Ini diukur dari waktu pemesanan hingga waktu pengiriman. Pengurangan tingkat persediaan, penghilangan waktu henti, penundaan dan variabilitas yang tidak diinginkan, serta ketersediaan produk yang lebih besar dengan fleksibilitas di seluruh rantai pasok. Menerapkan prinsip Lean Logistik secara teratur, ini akan membantu mencegah terjadinya kekurangan pada proses, terutama berdasarkan pada analisis proses yang sistematis, kontrol produksi yang kompatibel dengan pool system, dan mendukung operasi yang sedang berlangsung melalui sejumlah alat yang khas untuk konsep Lean, seperti value stream mapping, Kanban, total production management, ataupun 5S. Adaptasi prinsip-prinsip Lean untuk manajemen proses logistik berkontribusi pada peningkatan aliran yang terjadi di dalamnya. Namun, menjaga keseimbangan antara kebutuhan pelanggan dan kemampuan organisasi akan membutuhkan manajemen permintaan yang tepat, baik pada tingkat strategis maupun tingkat operasional, standarisasi kegiatan dan pelaksanaannya, serta karyawan yang memiliki kualitas komprehensif multitasking yang mampu menangani berbagai proses secara efisien. Ketika menganalisis ruang lingkup penggunaan pendekatan Lean dalam logistik, dalam praktek keekonomian, alat yang hybrid yang kompleks untuk meningkatkan kualitas yang dipahami secara luas semakin sering digunakan. Contoh, metodologi yang menghubungkan tujuan antara konsep yang berbeda disebut Six Sigma Logistik. Pedoman utama dari Lean Six Sigma Logistik menyatakan bahwa pelanggan harus disediakan produk yang memenuhi persyaratannya
di waktu dan tempat yang optimal. Selanjutnya, jika memungkinkan, menghilangkan penyimpangan dan variasi yang tidak diinginkan dalam proses dilakukan dengan melibatkan seluruh karyawan secara bersama-sama dengan mendasarkan pada data yang dapat diandal, yang diperoleh dari analisis yang lebih atau kurang rinci secara teratur. Implementasi bertujuan untuk melakukan perubahan atau pendekatan baru bagi perusahaan, terutama dalam hal proses pengambilan keputusan yang harus didasarkan pada syarat total biaya logistik atau logistik total cost, dan proses identifikasi serta penghilangan kerugian pada bidang logistik yang utama. Penyederhanaan proses perencanaan dan implementasi strategi logistik berdasarkan prinsip Lean dan Six Sigma ini mempergunakan yang namanya Logistic Bridge Model. Logistic Bridge Model ini mengasumsikan adanya pembentukan, pemeliharaan, dan peningkatan kemitraan dengan pemasok dan pelanggan perusahaan, terutama dalam menghadapi tekanan dari persaingan dan owner perusahaan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan pangsa pasar. Logistic Bridge Models menstimulasi kemampuan berpikir kritis dalam organisasi yang menjadi dasar bagi perbaikan proses logistik. Hal-hal tersebut harus dianggap penting untuk keberhasilan Lean Six Sigma logistik, yaitu flow logistik, kemampuan proses logistik, dan disiplin logistik. Komponen Logistic Bridge Model ditunjukkan pada gambar berikut. Dalam flow logistik, Logistic Bridge Model memperhitungkan aset, informasi, dan finance. Sedangkan di bidang kemampuan proses atau capability, menganalisis predictability, stability, dan visibility. Sedangkan di bidang disiplin model memperhitungkan collaboration, optimalisasi sistem, dan waste elimination. Lean and Agile Integration. Kita sudah mendiskusikan implementasi tentang Lean dan Agile, di mana pendekatan Agile melengkapi Lean. Yang pertama, menekankan fleksibilitas rantai pasok disesuaikan dengan perubahan yang konstan dan cepat di pasar, dan tingkat kustomisasi yang lebih progresif dan pesanan yang lebih inovatif. Kemudian, dogma Lean dan Agile berorientasi pada tujuan yang berbeda, seperti ditunjukkan pada tabel, yaitu karakteristik rantai pasok Lean dan Agile. Dalam prakteknya, koeksistensi mereka, agility atau lead, dimungkinkan dan semakin banyak digunakan, seperti melalui order decoupling point dan yang dapat disebut strategic stock. Penerapan Lean dan Agile bertujuan untuk mengurangi tingkat lead time. Dalam kasus Lean karena menghilangkan kerugian, sedangkan untuk Agile melalui respon langsung
terhadap bagaimana memahami ekspektasi secara kuantitas dan kualitas dari pelanggan. Pengurangan biaya. Memberikan pengurangan biaya yang optimal sebelum dan sesudah terjadinya layanan penjualan, serta integrasi keterkaitan antar key chain atau rantai kunci. Perlu dicatat bahwa memilih strategi yang tepat untuk mengelola rantai pasok, lean, agile, atau gabungan keduanya dikondisikan oleh sejumlah variabel. Di antaranya yang paling penting adalah spesifikasi produk. Apakah spesifikasinya standar atau disesuaikan? Kemudian jenis permintaan, stabil atau tidak dapat diprediksi. Kemudian cara realisasi pemesanan berdasarkan peramalan jangka panjang, dan strategi produk yang disebut make to stock atau terkait dengan pesanan saat ini dan disesuaikan dengan apa yang disebut prinsip make to order. Dan kemampuan untuk meningkatkan menyerap risiko dan sensitivitas pelanggan. Nah, ini bagaimana strategi memilih yang tepat untuk mengelola rantai pasok, lean, agile, atau legile. Meskipun lean dan agile memiliki perbedaan dalam asumsi dasarnya, semakin banyak perusahaan atau entitas organisasi yang melihat dari manfaat integrasi lean dan agile, khususnya dalam desain, produksi, dan aktivitas logistik. Dalam mengoptimalkan setiap bagian rantai pasok secara terpisah, tidak mengarah pada solusi berbiaya rendah. Sebenarnya, perlu dilihat pada seluruh rangkaian aktivitas organisasi. Dari pesanan pelanggan sampai pesanan tersebut diserahkan kepada pelanggan. Dan selanjutnya, melalui semua perusahaan berturut-turut membuat dan mengirim ke produk kepada pelanggan. Di dalam mengidentifikasi kemungkinan untuk menghilangkan pemborosan, ini sangat masuk akal jika dilakukan untuk satu produk atau kelompok produk tertentu. Dan untuk semua jalur yang mengalir ke dalam penciptaan nilai. Berfokus pada keseluruhan rantai adalah langkah pertama. Berfokus pada produk merupakan langkah kedua. Berfokus pada value creation dan bukan pada pengukuran kinerja departemen dan perusahaan yang lebih sederhana adalah langkah ketiga. Hal inilah yang disebut value stream, yang mana unit analisis yang baru dan lebih berguna daripada rantai pasok atau perusahaan individu. Berfokus pada aliran penciptaan nilai akan memberikan tantangan, gagasan bahwa kelompok tersebut diperlukan dan lebih baik. Toyota Toolbox dalam konteks manufaktur kemudian disebut sebagai Toyota Production System, di mana digambarkan oleh Womack and James dalam bentuk generiknya sebagai lean thinking, dan di tempat lainnya telah mencatatkan pencapaian keuntungan yang mengesankan bagi perusahaan-perusahaan yang telah mengikuti prinsip-prinsip dari lean thinking, yang mana kunci dari
Elemen Toyota Toolbox tersebut meratakan aliran pesanan dan pekerjaan dengan menghilangkan semua penyebab distorsi permintaan, mengatur pekerjaan agar produk mengalir langsung dari operasi ke operasi tanpa gangguan, hanya membuat dan mengirimkan apa yang dibutuhkan pada langkah sebelumnya atau di hulu, bekerja di seluruh sistem dengan ritme yang sama dengan permintaan pelanggan, standarisasi siklus kerja terbaik untuk setiap tugas guna memastikan kinerja yang konsisten, standarisasi dan meminimalkan stok pengaman yang diperlukan antara operasi, membuat sistem operasi yang mendeteksi dan menghentikan saat terjadi kesalahan sehingga tidak dapat diteruskan, mengelola kemajuan dan ketidakteraturan menggunakan perangkat kontrol visual sederhana, mencatat ketidaksesuaian dan prioritaskan untuk melakukan penghapusan atau penghilangan akar penyebab untuk mencegah terulangnya kejadian yang sama. Jenis logika yang serupa dengan yang diterapkan pada manufaktur juga digunakan dalam mengelola pergudangan yang melibatkan ukuran tempat penyimpanan yang disesuaikan atau dikurangi, penyimpanan menurut jenis suku cadang dengan suku cadang yang sering digunakan, rute binning dan picking standar, pembagian hari kerja dan tugas, langkah-langkah order pick, pack, dispatch, dan pengiriman yang disinkronkan, rute pengiriman yang stabil, mengontrol kemajuan dan ketidaksesuaian melalui binning dan picking bundle untuk setiap siklus, kemudian mencatat penyimpangan dan memprioritaskan untuk perbaikan. Penerapan prinsip lean management yang efisien dan efektif untuk logistik dipahami secara luas tidak terbatas pada penggunaan berbagai alat untuk mengurangi aktivitas yang tidak perlu, yang disebut sebagai waste atau pemborosan. Menerapkan lean di bidang logistik juga merupakan serangkaian langkah untuk meningkatkan dan memfasilitasi proses dalam rantai pasok dan juga kemampuan untuk beroperasi dalam berbagai kondisi yang seringkali tidak stabil untuk mengelola organisasi. Sehingga perubahan pola pikir dan sikap karyawan serta komitmen dari manajemen merupakan faktor yang menentukan tingkat manfaat yang dihasilkan dari penerapan pedoman konsep tersebut. Banyak hasil penelitian menjelaskan dan menunjukkan bahwa hanya organisasi yang belajar mandiri dan mampu mengidentifikasi ancaman dan menyelesaikan masalahnya dalam waktu sesingkat mungkin yang mampu memperoleh manfaat nyata dari lean management, terutama dalam bidang logistik, baik internal maupun eksternal. Oke, saya kira demikian yang bisa kita diskusikan pada kesempatan hari ini. Saya berharap apa yang saya paparkan tadi yang menjadi bahan pembahasan kita mengenai lean logistik bisa memberikan wawasan yang baru dan juga pendalaman bagi teman-teman sekalian. Kita akhiri perkuliahan kali ini. Sampai ketemu di lain waktu.